Halo, selamat datang. Di video kali ini, saya akan menyampaikan secara singkat mengenai salah satu materi pertolongan pertama, yaitu cedera alat gerak, yang mana salah satu penanganannya adalah melakukan pembidaian. Sistem rangka ada 4 fungsi. Pertama, membentuk tubuh. 2. Melindungi organ penting. 3. Pergerakan tubuh. 4. Membentuk sel darah merah. Patah tulang atau biasanya disebut juga dengan fraktur itu karena terputusnya jaringan tulang. Ada 2 jenis patah tulang, yaitu patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Patah tulang tertutup adalah bagian tulang yang patah tidak berhubungan dengan udara luar atau patahnya tidak sampai keluar kulit. Sedangkan patah tulang yang kedua, yaitu patah tulang terbuka, yaitu bagian tulang yang patah berhubungan dengan udara luar atau nampak keluar kulit. Nah, ini contoh gambar patah tulang tertutup. Ini juga salah satu contohnya menggunakan sinar X-ray. Nah, ini contoh patah tulang terbuka. Nah, mohon maaf, ini contohnya. Tanda dan gejala patah tulang ada 9. Pertama, perubahan bentuk. 2. Nyeri dan kaku pada saat ditekan atau digerakkan. 3. Crepitus atau suara berderak. 4. Bengkak. 5. Memar dan perubahan warna. 6. Terlihat bagian tulang. 7. Persendirian sukar atau tidak dapat digerakkan. 8. Mati rasa dan kelumpuhan. 9. Perubahan sirkulasi pada bagian distal cedera ditandai dengan perubahan warna kulit, suhu, atau pengisian kapiler. Pembidaian fungsinya antara lain: pertama, mencegah pergerakan sendi atau bagian tulang yang patah. 2. Mengurangi rasa sakit dan cedera. 3. Mengurangi kerusakan pada jaringan lunak. 4. Mencegah patah tulang tertutup menjadi patah tulang terbuka. 5. Membantu mengatasi perdarahan. Nah, ketentuan umum pada pembidaian ada berapa ya? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama itu komunikasi dengan penderita, yang mana kita sebagai penolong itu harus berbicara atau berkomunikasi dengan penderita. 2. Rawat luka dan perdarahan terlebih dahulu. Ingat ya, berbeda dengan patah tulang, kalau misalnya cedera jaringan lunak, ada pendarahan, dan apalagi pendarahan itu besar, maka itu harus dilakukan penanganan terlebih dahulu. Karena jika kita tidak melakukan penanganan terlebih dahulu, kan seseorang yang kehilangan banyak darah bisa mengancam nyawanya. Terus, buka pakaian perhiasan di daerah cedera. Ingat ya, saat melakukan pertolongan pertama, usahakan kulit atau luka korbannya tersebut terlihat. Sebab kalau kita melakukan tindakan tapi masih tertutup, kita tidak tahu apakah yang kita lakukan itu tepat di lukanya atau tidak. Lalu periksa PSM. PSM itu sendiri, P-nya itu pulsasi atau cek nadinya, S itu sensorik, yaitu dengan sentuhan, M itu motorik, yaitu geraknya. Terus jangan merubah posisi bagian cedera, bidai pada posisi saat ditemukan. Ya, karena kalau digerakkan maka bisa berakibat sesuatu yang awalnya bisa hanya patah tulang tertutup, tiba-tiba patah tulang terbuka, atau patah tulangnya semakin parah. Lalu lapisi bidai dengan bahan lunak, isilah bagian yang kosong ya. Jika ada rongga, dilapisi dengan dengan bahan yang lunak. Terus tulang, jika pada pembidaian tulang itu bidai kedua sisi. Jika patah tulangnya sendi, maka bidai kedua tulang. Terus ingat, jangan membidai berlebihan. Jenis bidai ada berapa macam? Itu pertama bidai lurus, lalu bidai lipat, bidai traksi, bidai gendongan, bidai improvisasi. Nah, ini contoh bidai keras ya. Ini bidai gendongan. Ini bidai improvisasi, yang mana kalau lihat dari gambar dia menggunakan selimut. Ya, kalau misalnya kita kan setiap orang tidak membawalah bidai itu kemana-mana. Jadi biasanya pas penanganan kita boleh melakukan improvisasi. Bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar lokasi kejadian. Bisa itu kardus, koran, kulit batang pisang, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh bidai ya. Bisa dilihat gambar-gambarnya. Terus penata laksanaan. Pertama itu pada pelaksanaan pembidaian itu pertama penilaian dini, yang mana kenali dan atasi keadaan yang mengancam nyawa. Jangan terpancing oleh cedera yang terlihat berat. Pasang pengaman leher dan oksigen bila diperlukan.
Lalu pelaksanaan berikutnya itu pemeriksaan fisik, yang mana perubahan bentuk yang nyata, luka, tempat yang nyeri, bengkak, berubah warna, periksa PSM distal sebelum dan sudah pembidaian. Lalu berikutnya stabilisasi manual, paparkan bagian yang cedera, lawa, luka, dan perdarahan, siapkan semua bahan untuk pembidaian, bidai bagian yang cedera dengan hati-hati, periksa kembali PSM, kompres es bagian yang cedera, atasi shock bila ada. Ini contoh kembali gambar pembidaian. Lihat ada tata letaknya ya, tata letak misalnya kita menggunakan kayu ya. Meletakkan kain untuk diikatnya ya. Usahakan mengikatnya ke bagian luar. Lalu ada pembalut lunak supaya kayu itu tidak bersentuhan langsung terhadap kulit korban. Nah, tempat ikatannya ya, itu 1 2 3 4, bisa juga bagian 3 bagian. Ya, usahakan ikatannya di luar supaya mudah dibuka nanti kalau terjadi kalau ke rumah sakit. Nah, ini imobilisasi lengan ya. Ini contoh di gambar ini, contoh ya. Jika misalnya korbannya itu patah tulang tangannya ya, atau lengan gerak atasnya ya, bisa kita melakukan pembidaian itu bisa mengikat di bagian tubuhnya supaya tidak terjadi gerakan ayunan tangan, supaya korban patahnya tidak semakin lebih parah. Ini imobilisasi tanpa bidai, misalnya kita lupa pakai bidai, kita bisa ngikatnya langsung ke tubuh korban. Ini bisa disebut juga dengan bidai tubuh. Ini contoh pembidaian ya, bisa dilihat sudah jelas. Oke, terima kasih telah kembali menonton video dari saya. Saya sampaikan kembali, jika hanya melihat materi saja tanpa praktek, kemungkinan kita sangat sulit bisa melakukannya saat benar-benar terjadi ya kejadian tersebut. Usahakan terus belajar, boleh di organisasi apapun. Kalau mau bergabung di Palang Merah Indonesia, silakan ikuti prosedur yang ada, dan semoga akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. See you next time. Bye bye.